Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyati wa ikhwani nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sana asyatul qadir jaina radhiyallahu anhum ajma'in adallahu alaina barakatim wa syafa'atin ba'ulum bin ini wa khususan la jami'il mu'assisin nahdlatul ulama wa usuluhum wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan la jami'i mu'assisin hadlur bawi wa usulihim wa furu'ihim wa tasaba ilaihim wa khusna jami'il ulama il amirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat dan teman-teman Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Islam bi Nidhamil Usrati yang rutin kita kaji setiap Senin sore. Langsung mawon nggih. Materi kita sore hari ini adalah at-tajammul wat tazayyun. Memperindah diri dan berhias. Memperindah ini berarti nanti masuk untuk laki-laki juga untuk perempuan. Jadi tidak hanya mempercantik tapi juga memperganteng, membagusi, menghiasi diri, membagusi diri. Yustahabbu lil mar'ati al mutazawwijati idza kana zawjuha hadiron walil ayimi al muta'arridati lil khitab antubaligha fit tajammuli qadrul imkan. Bagi perempuan yang sudah bersuami, perempuan yang sudah menikah, ketika sedang bersama dengan suaminya, dan juga bagi perempuan yang akan dipinang, akan dilamar, di mana dia memang mengharapkan pinangan tersebut, tidak ingin menolaknya, dia menyetujui lamarannya, maka disunahkan untuk berhias atau mempercantik dirinya. Ya, perempuan-perempuan yang sudah punya suami, kalau suaminya sedang di rumah, maka disunahkan untuk mempercantik diri, menghiasi dirinya agar tampak cantik, tampak menarik di hadapan suaminya. Wa yakhtalifu hadza bi ikhtilafil 'adati wat taqalidi. Nah, tetapi berhias atau mempercantik diri ini akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Keadaannya apa? Ya macam-macam. Mungkin keadaan finansial, keadaan postur tubuh. Satu orang dan orang lain pasti akan berbeda. Maka berhias itu atau menghiasi diri itu harus disesuaikan dengan keadaan, baik budgetnya maupun lingkungannya ataupun postur tubuhnya. Nah, ini gampangane nggih. Sing paling gampang kalau kita beli baju online misalnya nggih, di situ digambar modelnya pakai baju ini cakep, pakai baju ini bagus, kelihatannya dia pakai baju yang model ini menarik. Nah, kita seneng. Tapi ternyata baju ini tidak ada yang seukuran dengan kita. Nah, kalau kita tetap membelinya, yang ada baju ini nanti kalau kita pakai nggak jadi bagus, kan ngaten, karena tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita. Jadi harus disesuaikan, walaupun bagus, walaupun harganya mahal, tapi kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan keadaan kita, jadinya malah nggak bagus. Nah, contoh lagi misalnya harus disesuaikan, berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Misal sandal jinjit high heel, misalnya high heel itu kalau kita pakai ke kondangan bagus, pantes, ngaten nggih. Tapi kalau kita pakai ketika kita pergi ke pasar yang ada malah merepotkan, gitu. Nah, jadi kita boleh mempercantik diri, kita boleh membuat diri kita bagus atau menarik, tetapi ingat harus tetap disesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan.
dengan kondisi tubuh, kondisi finansial yang ada. Jangan sampai kita nanti pengen tampak cantik tetapi malah merepotkan, malah bikin aneh, ya. Bon, wal Islam yatasamahu fi muamalatil mar'ati wa yuridu minha al-inayatu binafsiha. Islam niku luwes. Islam itu tidak ribet. Islam tidak merepotkan tentang urusan kewanitaan. Dalam ajaran Islam sangat menganjurkan wa yuridu minha al-inayatu binafsiha. Ajaran Islam itu sangat menganjurkan para wanita untuk merawat tubuhnya, ya tidak wanita saja, laki-laki juga. Merawat niku mencakup keseluruhan, tidak hanya kemudian pakai make up, tidak hanya kemudian perawatan pakai skincare dan sebagainya, tidak, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, gosok gigi misalnya, mandi, potong kuku, keramas, itu juga bagian dari tazayyun, bagian dari merawat diri, membagusi diri. Bajunya sudah bagus, bajunya mahal, tapi kalau nggak pernah sikat gigi, untunya kuning-kuning, dipandang juga nggak bagus. Orang mau deket-deket juga nggak seneng, gitu. Make upnya tebal, harganya mahal, tapi dia nggak mandi, tapi dia bau ketek, kata orang. Nah, orang yang mau bertemu sama dia, orang yang mau bergaul sama dia juga nggak akan nyaman. Nah, jadi berhias, mempercantik diri itu tidak selalu harus memakai make up, harus tidak selalu pakai baju-baju yang bagus, tidak. Tetapi bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil tadi. Mandi, pakai sabun, mandi, sikat gigi, kukunya dipotong, rambutnya dikeramasi. Nah, itu adalah bagian dari merawat diri atau tazayyun. Sampun. Wa yusyauqahu ilaiha minal libasi wal hilyati. Pun ini musonep menerangkan tentang macam-macam cara mempercantik diri, cara berhias atau membagusi diri. Apa saja? Bisa dengan pakaian, bisa dengan memakai baju. Tentu saja bajunya ini yang harus sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam. Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang harus bahan apa, harus warna apa, tidak ada. Harus modelnya yang begini, tidak ada. Monggo mau pakai warna apa, mau pakai model yang bagaimana, terserah. Yang penting baju yang kita pakai harus bisa memenuhi aturan-aturan syariat Islam. Yang bagaimana? Yang pasti yang menutup aurat, yang bisa menutup aurat, yang tidak memperlihatkan warna kulit, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak terlalu ketat, tidak terlalu pendek. Nah, jadi termasuk membagusi diri adalah memakai pakaian yang pantas, bukan yang bagus atau yang mahal, tapi yang pantas dan sesuai dengan syariah Islam. Baju ini bisa mencakup kerudung, kalau laki-laki bisa mencakup kopiah, sarung, dan lain sebagainya, sandal. Nah, ini adalah bagian dari al-libas. Kemudian wal hilyah, berhias, pakai perhiasan, pakai gelang, pakai kalung, pakai bedak. Nah, itu juga masuk kategori memperindah diri. Wat thayyib, kemudian watip, pakai wangi-wangian. Nah, kalau nggak suka pakai parfum, minimal mandinya pakai sabun. Dan mandi pakai sabun itu satu, agar kuman-kumannya hilang, badannya jadi sehat. Nah, yang kedua, dengan pakai sabun kita akan menjaga kenyamanan orang yang ada di sekitar kita karena wangi, gitu. Kalau kita nggak wangi, nanti suami atau istri yang ada di dekat kita terganggu. Nah, jadi nggak suka. Ini kan nggak baik. Kita juga kalau jejer sama orang yang bau badan kan nggak suka juga. Maka kita juga harus menjaga diri. Bagaimana biar kita ini
bisa membuat orang itu nyaman jika ada di dekat kita. Pun ada lagi wal khitab, pakai semir dan rambutnya disemir bisa, atau pakai henna. Kalau zaman sekarang ya anak-anak itu pakai henna. Wal kuhal, pakai celak bisa, itu juga termasuk bagian dari mempercantik diri. Waduhni, pakai minyak rambut. Wat tarojul, jungkasan atau sisiran. Sisiran, jangan gimbal walaupun di dalam rumah, walaupun suaminya itu sudah tahu kebiasaannya, walaupun sudah jadi suaminya, kita tetap harus menjaga kerapian dan kecantikan di depan suami. Jangan wis dadi bojone terus ngelombrot nek basa Jawane gitu. Klambine yo gak tau salin, rambutnya gak tau dicungkasi. Wah niku gak tau dikeramasi. Lah jangan. Justru kalau sudah jadi suaminya atau sudah jadi istrinya, kita harus menjaga bagaimana agar rasa cinta, bagaimana agar hubungan keharmonisan ini tetap stabil. Ngaten. Salah satu caranya, ada banyak cara, salah satu caranya adalah dengan menjaga kondisi tubuh, dengan menjaga keadaan fisik biar selalu sehat, biar selalu tampak menarik. Nah niki penting sekali dilakukan oleh pasangan baik suami maupun istri. Sampun, itu tadi adalah macam-macam bentuk tazayyun yang disebutkan oleh musannif. Ada macam-macam, kalau sekarang malah ada itu mani pedi itu nggih, merawatan kuku, enten napa malih nggih. Nggih niku wau napa jenenge? Hena-hena dan lain sebagainya. Masih banyak jenis-jenis berhias yang lain. Pun wa yuharrimut tasyabbuh birrijal. Sekarang itu tadi yang diperbolehkan, berhias yang diperbolehkan. Sekarang kita akan membahas tentang berhias yang tidak diperbolehkan. 1. At-tasyabbuh birrijal. Orang perempuan yang bergaya, berpenampilan menyerupai laki-laki. Di beberapa literatur kitab banyak yang menuliskan wa aksuhu dan sebaliknya, artinya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, sebaliknya laki-laki juga tidak boleh berpenampilan yang menyerupai perempuan. Ngaten. Berpenampilan atau menyerupai itu dalam hal apa? Ngaten nggih? Dalam hal wa asya'a laisat minazinatil mu'tadati, memakai sesuatu yang tidak umum atau tidak biasa untuk dia. Nah, misalnya nggih, kalau sandal jinjit niku umumnya memang untuk perempuan. Yo jangan dipakai oleh laki-laki. Ngaten lho. Jadi apa yang tidak seharusnya dipakai oleh laki-laki jangan dipakai oleh perempuan. Apa yang seharusnya dipakai perempuan ya jangan dipakai oleh laki-laki, baik dalam segi pakaian atau mungkin dandanan. Bisa juga dengan cara jalan, menyerupai itu bisa dengan cara jalan. Sekarang sudah banyak sekali contohnya, cowok-cowok yang melambai, jalannya lenggak-lenggok karena biar feminim, terlihat feminim. Ini juga tidak boleh. Perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki kemudian dia berjalan dengan digagah-gagahkan misalnya, nah ini hanya untuk biar dia menyerupai laki-laki, ini juga tidak boleh. Bisa juga dengan suaranya. Suaranya dia laki-laki tapi suaranya kalau ngomong dilembut-lembutkan, dimiripkan perempuan, ini juga tidak boleh, haram hukumnya ya. Padahal sekarang itu fasilitas sudah sangat mendukung yang untuk orang-orang yang seperti ini ya. Bahkan sekarang laki-laki yang mirip perempuan niku bisa lebih
lebih cantik dari perempuan yang asli loh niku. Yang kontes-kontes kecantikan waria itu juaranya bisa cantik-cantik sekali, melebihi wanita yang asli. Nah, niku tidak boleh, ya, tidak boleh. Sekarang itu sudah banyak sekali fasilitasnya. Kalau mau ada suntik hormon, ada operasi plastik dan lain-lain. Nah, tinggal kita saja bagaimana kita harus menjauhi hal-hal itu. Kita harus ingat bahwa kodrat kita ditakdirkan Allah menjadi seperti ini. Jadi jangan diubah-ubah. Nah, itu hukumnya haram. Jadi bagi kita yang tahu wajib untuk mengingatkan, wajib untuk mencegah bagaimana agar tidak terjadi yang seperti itu. Bahkan sekarang kalau di TV-TV itu sudah jadi konsumsi publik ya. Bahkan bisa untuk cari duit. Yang nopo jenenge gaya-gaya yang seperti itu bahkan bisa menghasilkan uang sekarang itu. Naudzubillah min dzalik. Yang dilarang lagi wa min dzalika al-washmu, termasuk dilarang adalah dengan tato. Nah, tato itu apa? Wa huwa ghuruzul ibrati fi makanin ma minal jismi hatta yatma wa yudhi alaihi alkohol awil hibr. Tato itu adalah memasukkan semacam cairan dengan disuntikkan ke bawah lapisan kulit. Ngoten. Jadi di awake niku badannya itu digambar-gambar. Tidak boleh, haram hukumnya nggih. Kalau memang mau gambar sudah banyak medianya untuk menyalurkan bakat, pun teng kertas mawon nopo teng tembok apa di kanvas, ada banyak niku medianya. Jangan gambar di tubuh kita. Awake dhewe niki sudah diberi sama Allah tubuh yang sempurna, kulit yang bagus, wis ndak perlu digambar-gambar malih nggih, pun digambari karo Gusti Allah yang bagus, ndak perlu ditambahi. Karena apa? Karena tubuh kita ini ada jutaan sel dan syaraf-syaraf yang kecil-kecil. Jangan-jangan nanti pas nyuntik kalau kena syarafnya atau kena sel yang apanya jadinya malah konslet gitu, nggak jadi bagus, malah stroke misalnya. Belum lagi nanti kalau cat yang dimasukkan itu tidak ditolerir sama tubuh kita. Nah, jadinya kanker kulit, jadinya apa? Kan efeknya malah tidak bagus. Jadi ya sudah, kita sudah diberi tubuh yang seperti ini, diberi kulit yang bagus sama Gusti Allah ya, tidak perlu untuk digambar-gambar lagi. Ingka fahuwa haramun wa tajibu izalatuhu illa idza ta'assarat. Maka kalau memang sudah terlanjur menggambari, menato tubuh, itu harus dihilangkan. Kecuali kalau menghilangkannya itu nanti menimbulkan sebuah kesulitan atau menjadikan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, maka tidak perlu dihilangkan. Tapi kalau memang selagi bisa dihilangkan, apalagi sekarang alat-alat itu sudah canggih, ngeten nggih, ada yang tidak sakit dan lain sebagainya alatnya, maka harus dihilangkan. Termasuk yang tidak boleh dilakukan lagi adalah wat tanammusu. Apa niku? Wa huwa tangkisul hajib wa tarkikuhu. Tanammus niku ngerok alis niki, mencabut bulu alis atau dikerok, dihilangkan niku nggih. Au izalati sya'ra niku. Au izalati sya'ril wajhi bil khaiti li tausi'ihi wa tangkitihi niki diilai, dikerok, dijabuti, ngeten. Karena menurut perempuan niku nggih, alis niki enggak cocok dengan bentuk wajahnya, sehingga mereka merasa ada beberapa alasan, mungkin tipis, alisnya tipis sehingga ya wis dijabuti ae terus digambari niku pakai pensil alis. Ada juga yang merasa alisnya niki tidak simetris atau tidak sesuai sama bentuk wajahnya sehingga perlu diubah, akhirnya dikerok ngeten.
terus digambari. Bisa ada yang digambari pakai pensil alis, ada yang digambari pakai apa niku jenenge sulam alis dan lain sebagainya. Nah, niki dilarang karena ini termasuk mengubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nggih sampun nggih. Apa yang diberikan Allah niki insyaallah adalah yang terbaik. Gusti Allah niku sampun ngiro-ngiro dengan komposisi yang seperti ini cocoknya bentuknya ya seperti ini. Dengan wajah yang begini sing cocok irunge ya nyenuk ngeten niki. Dengan wajah yang seperti ini, dengan tubuh yang seperti ini cocoke kupingnya ngene iki pamane ngono. Warna bibirnya seperti ini, alisnya bentuknya begini niku sudah dihitung sama Gusti Allah, sudah dikira-kira. Jadi jangan merasa kita ini tidak pantas atau jangan merasa bahwa bentuk tubuh kita ini gak pas atau gak cocok. Niku menyek Gusti Allah. Niku pun dikira-kira kalau Gusti Allah, komposisinya itu sudah dipas-paskan. Awake dhewe niki ya sing paling pas ya begini ini, ngaten lho. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah, gak perlu dicukur. Lek kula niku lek tak cukur nanti gak iso gambare, malah gak podo kiwa karo tengen kan jadi repot gitu. Malah aneh, sitoke ngene kok sinchan ngoten niku. Nah, jadi lebih baik ya sudah begini saja sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau memang kita merasa kurang tebal, bisa kita gambar pakai pensil alis, tidak perlu dijabut. Bisa kita pakai lidah buaya atau apa minyak-minyak kemiri yang bisa melebatkan, bisa menghitamkan. Nah, itu masih ada usaha-usaha lain yang diperbolehkan. Tidak boleh lagi wawaslus sya'ri, menyambung rambut. Menyambung rambut biar tampak lebih banyak atau tampak lebih panjang. Sekarang enggak rambut saja, alis itu sudah bisa di extension ya. Biar alis napa jenenge niki? Idep. Nah, idep itu sekarang sudah bisa di extension. Tak biar kelihatan cetar atau lebih panjang, lebih apa iki jenenge ngene iki? Dengkeng, lentik. Nah, kelihatan lebih lentik. Nah, itu tidak boleh. Wala baksa bil asnani minad dhahabi niku wau yang tidak boleh. Ngaten nggih. Jadi kalau bisa ya harus kita jauhi. Jangan kita lakukan. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempercantik atau memperindah diri kita. Selain yang tadi, nggih. Wala baksa bil asnani minad dhahabi. Nah, kalau pasang gigi emas itu boleh, wis gak apa-apa. Untune jenengan ganti kabeh kuning-kuning gak apa-apa emas. Jadi mungkin lek guyu atau lampu mati kan bisa mencorong, boleh. Ngaten. Au tahliyatiha bihi lizinah atau dilapisi boleh. Kakean duit ngeten iki. Amal libas falil mar'ati minhu masya'at. Nah, sedangkan untuk pakaian, untuk baju, untuk kerudung bagi perempuan itu bisa terbuat dari apa saja. Wanita itu boleh memakai baju dari bahan apa saja. Al-khazzu, sutra murni, gak ada campurannya sama sekali, boleh ya. Lek laki-laki kan mboten oleh. Kalau mau pakai sutra harus yang ada campuran dengan bahan lain. Tapi kalau perempuan boleh. Baju full niki sutra murni boleh. Boleh lagi wal ibrisa boleh, sutra campuran boleh, wasuf pakai wool boleh, wal katun bahan dari katun boleh, macam-macam lah semuanya boleh. Sekarang itu apa namanya? Toyobo, jaguar, sifon, napa malih nggih? Dan lain-lain sebagainya. Intinya bahwa bahan apapun boleh dipakai oleh perempuan untuk membuat baju. Warna apapun juga boleh dipakai. Model apapun juga boleh digunakan. Asalkan tidak tipis, asalkan tidak ketat, dan asalkan bisa memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam menutup aurat. Wa ma tuhibbu min kholisin wa mutorizin
wa mushin, boleh nanti bajunya niku boleh dihias-hias juga, boleh di model apa-apa boleh, dipakein renda bareng, di bordil boleh, kita pakai manik-manik napa jenenge niku bruji, pakai bruji teng mriki boleh, di bordil boleh, di napa nggih lah ngoten niku lah pokoknya dipasangi nopo-nopo, dihiasi bajunya boleh. Bisyarti alla tusrifa wala turhiqaz zauj, dengan syarat tidak berlebihan sampai gak umum ngoten misale pasangi nopo dilapis emas, dipasangi ditempleki berlian sampai akhirnya ini baju harganya 5 miliar dah misalnya. Ini kan buatan umum ngeten iki. Nah, jangan sampai berlebihan. Kita boleh pakai jahit atau buat atau beli baju yang bagaimana kita hiasi juga boleh, asalkan tidak berlebihan. Sampai yang berlebihan itu nanti apalagi kalau sampai memberatkan pada suami. Nah niki mboten angsal, wis ngerti bojone tidak mampu membelikan yang seperti itu, jenengan ngengkel. Nah niki nanti memberatkan suami, tidak boleh. Wala tahtakirun nas bi ni'matillahi 'alaiha, dan kalau jenengan misalnya mampu membeli baju-baju atau sandal atau tas yang seharga mahal atau yang bagus, yang viral misalnya nggih, boleh-boleh saja monggo dipakai, asalkan kita tidak punya niat untuk pamer atau untuk merendahkan orang lain, atau hanya untuk menunjukkan bahwa saya mampu beli ini, saya orang kaya mampu beli tas atau baju yang seharga ini. Jangan ya, tidak boleh yang seperti itu namanya sombong. Ingat, sifat sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Gusti Allah. Kita itu tidak punya apa-apa kalau enggak diberi oleh Gusti Allah. Jadi jangan memakai sesuatu itu dengan niat untuk dipamerkan atau untuk merendahkan orang lain. Pun ghairu annahu la yajuzu laha al-qasiru wasyaffafu minas siyab. Pun tadi sudah dijelaskan bahwa perempuan itu boleh memakai baju dari bahan apapun, ngaten nggih, dengan model dan warna apapun, ngaten. Yang tidak boleh adalah layajuzul al-qasir, yang kecilien apa, yang kekecilan, yang kependekan, itu enggak boleh. Yang terlalu ketat sehingga karena nemplek sehingga menunjukkan atau memperlihatkan bentuk tubuh, tidak boleh nggih. Tidak boleh terlalu tipis, alladzi yasiful basyarah, sehingga karena terlalu tipis akan memperlihatkan warna kulit, mboten angsal. Napa lek basa Jawa niku nerawang nggih, nerawang. Ketoke klamben ngaten, ketoke menutup aurat, tetapi orang yang berada di sekitarnya bisa melihat bentuk tubuhnya mergo tipis ngaten. Lek kain-kain sifon lek awake dhewe niki nggih lek teng toko kain sifon. Lah niku dipuringi, diberi lapisan di dalamnya biar tidak tipis, biar tidak kelihatan. Nah niku lek tipis mboten angsal. Pun orang yang pakai baju seperti itu sama saja dengan orang yang telanjang. Ten lho nggih. Dadi diingat-ingat, gak usah eker-ekeran, janganlah kita terlalu berdebat tentang baju yang syar'i, baju yang sunni, yang sunnah harus warna ini, harus warna hitam, harus warna biru dan lain sebagainya, harus warna putih. Monggo, mau pakai warna apa saja, mau pakai model apa saja, monggo. Tidak ada ketentuan bahwa yang atasan bawahan itu nanti hisabnya 2 kali. Kalau yang terusan hisabnya cuma 1 kali, tidak ada, nggih. Jadi pakai baju apapun boleh, warna apapun boleh, bahan apa saja boleh, asalkan bisa menutup aurat kita dengan baik, menutup aurat kita dengan sempurna, bisa menjaga kehormatan kita, bisa menjaga kehormatan suami. Tidak usah terlalu berdebat tentang model dan warna baju yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak perlu. Sesuai sunnah Rasul pun warna hitam
Kalau terlalu ketat atau terlalu pendek juga tidak boleh karena akan menampakkan aurat kita. Sampun. Wahanian laki ayatuhal ghani tul muslimah ma akramakillah bihi min kholiyatid dhahabi wal fiddah. Pun tadi baju, sekarang perhiasan. Perempuan juga boleh memakai perhiasan apa saja. Emas boleh, perak boleh, berlian boleh, wal mujauharatin jamrut boleh. Nah, kalau orang kaya nanti pakai permata boleh, dipakai semua boleh. Qolilan kana dzalika au katsiron, mau dipakai sedikit boleh, mau dipakai semua sak lengan niki pakai gelang semua juga boleh, monggo dipakai semua juga boleh. Wala kharaja alaiki fitah tahalliki bil khawatimi wal aswaroti wal kholakhili. Pakai cincin boleh, pakai gelang boleh, pakai kalung boleh, pakai napa niku binggel, napa gelang kaki boleh semuanya boleh kita pakai asalkan tidak berlebih-lebihan nggih, asalkan tidak menimbulkan fitnah atau membahayakan. Fitnah niku napa? Fitnah itu adalah pandangan dari orang lain yang kemudian tertarik dengan dia dan ingin melakukan hubungan seksual dengan dia, itu namanya, itu sudah masuk fitnah, ngaten ya. Jadi ada orang lain tertarik dengan kita karena apa yang kita pakai, jadi ingin kenalan, jadi ingin lebih dekat, ngaten ya. Jadi pengen weanan, nah ini sudah muqaddimatuz zina, lah niki juga itu namanya fitnah, tidak boleh niku. Ya, jadi boleh kita pakai perhiasan, itu boleh asalkan tidak menimbulkan fitnah. 2, tidak menimbulkan iri hati dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya. Jangan sampai kita seneng dipakai kabeh, akhirnya orang yang lihat pengen ngerampok. Nah, ini kan malah membahayakan diri kita sendiri. Jadi pakai seperlunya, pakai sepantasnya, walaupun diperbolehkan untuk memakai semuanya, boleh. Dan perhiasan itu tidak harus emas, tidak harus perak, ya dah. Sekarang perhiasan udah banyak sekali, ada monel, ada kayu-kayuan, ada batu-batuan dan lain sebagainya, semuanya boleh kita pakai. Kemudian wat thayyibu min sunanil mursalin wa yustahabbu lirrijali wan nisa. Pakai baju sudah, pakai perhiasan sudah, sekarang pakai parfum atau pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian itu disunahkan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kapan kita boleh pakai wangi-wangian? Kapan saja, terutama jika sedang berada di depan suami, sedang bersama dengan suami atau istri, boleh. Sunnah malah hukumnya, nggih. Nah, kalau kita keluar pakai parfum bagaimana? Pakai wangi-wangian boleh apa enggak? Boleh, asalkan diizini oleh suami. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berniat yang baik. Pakai wangi-wangiannya kita keluar rumah itu dengan niat yang baik. Niat yang baik itu yang bagaimana? Bisa mungkin kita ingin menghormati martabat suami. Kalau kita baunya enggak enak, pasti nanti suami juga kena, gitu. Kita menghormati martabat suami. Kita pakai wangi-wangian dengan niat agar orang lain tidak terganggu dengan bau badan kita. Jangan sampai kita itu pakai wangi-wangian, kita mandi yang wangi pakai sabun, kemudian kita pakai hand body, parfum dan sebagainya, keluar rumah niatnya biar orang tertarik sama kita. Lah niki mungkin yang menjadikan itu tidak boleh, ya. Jadi pakai wangi-wangian boleh, tapi niatilah dengan baik. Wa minal khitab syabhul wajhi wal yadaini war rajlaini. Termasuk yang boleh lagi adalah mewarnai wajah, tangan dan kedua kaki. Bilhina wa za'faron, dengan henna, dengan minyak-minyak za'faron wal usfur, napa nggih, bubuk-bubuk kuning-kuning ngoten lah. Pokoknya bahan-bahan yang seperti itulah yang napa jenenge
untuk mewarnai tubuh itu boleh, bukan yang tato tadi ya, bukan yang tato tadi. Jadi ini hanya di atas kulit. Kalau tato tadi pewarnanya dimasukkan di bawah kulit. Kalau ini hanya di atas kulit, ini digambari boleh. Ngaten. Wa kullu dzalika jaizun, semuanya itu boleh dilakukan. Illa ma yasturul basyarah wa yamna'u wusulal ma'i ilaiha, kecuali ngaten nggih, menggambari tubuh ini boleh, ngaten, menggambari kulitnya tubuh ini boleh, kecuali jika menggunakan bahan yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, jadi tidak boleh. Tapi itu pun hanya jika kita membutuhkan untuk wudhu atau mandi wajib. Kalau sedang tidak butuh untuk wudhu atau mandi wajib, maka tidak apa-apa. Contohnya begini, awake dhewe niki ndamel kutek, ngaten nggih. Kutek sing gilap-gilap nih kalau, nah kutek yang gilap-gilap itu kan bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit. Boleh nggak dipakai? Boleh, asalkan nanti kalau mau wudhu atau kita mau mandi wajib ini dihilangkan dulu, pakai aseton atau pakai apa itu, ya, hilangkan dulu. Atau misalnya kita pakai make up, sing nopo niku jenenge waterproof atau apa, pakai make up. Yang make up ini nanti kalau kita kena airnya cuma di atasnya saja, nggak bisa masuk ke kulit. Boleh nggak kita pakai? Boleh, asalkan nanti ketika kita wudhu atau kita mau mandi wajib, ini dihilangkan terlebih dahulu, sehingga air bisa sampai ke kulit. Pun termasuk lek niki wau kan pakai henna, lek sekarang kan pakai niku nggih napa jenenge ngene iki, pink ngoten niku lho, pink terus lipstick lah, itu juga masuk niku. Masuk mewarnai blush on, eyeshadow, lipstick, nah itu masuk mewarnai tubuh. Sampun. Terus yang boleh lagi wasyaibu idza kasura tagyiruhul mar'ah bisufri wal humra. Kalau perempuan itu ubannya banyak, ngaten nggih, kita bisa menutupinya dengan disemir warna kuning dan warna merah boleh, warna hijau boleh, warna biru boleh, asalkan tidak warna hitam. Illa idza afaha az-zauj au amara bisawat, kecuali kalau memang sama suaminya diperbolehkan warna hitam atau memang diperintahkan untuk disemir warna hitam boleh. Tapi kalau tidak boleh sama suaminya ya jangan disemir warna hitam. Kenapa toh nggak boleh warna hitam? Ya memang hadisnya tidak memperbolehkan, ngeten loh. Kedua, agar mungkin ya kita biar selalu ingat, untuk mengingatkan kita, oh kayak wis akeh uwane berarti umurnya sudah tambah, berarti harus makin dekat sama Allah. Ngoten. Waqat kana, tetapi ada juga semir hitam itu diperbolehkan di beberapa keadaan. Ngaten waqat kana yasbuhu bisawat jam'un minas sahabati wat tabi'in wala yarawna fihi syai'an. Dalam beberapa keadaan boleh menyemir rambut itu menjadi hitam seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, dan itu tidak apa-apa. Dalam beberapa keadaan itu seperti apa? Misalnya biar tampak gagah, nah, jadi istrinya senang. Biar tampak gagah, biar musuh-musuhnya takut. Nah ini boleh. Jadi ada beberapa keadaan yang memperbolehkan untuk menyemir rambut menjadi hitam. Demikian tadi uraian tentang mempercantik atau memperbagus diri. Intinya, ngeten nggih, intinya orang berhias, mempercantik atau membagusi diri itu boleh, ngeten nggih. Tetapi harus kembali lagi harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, keadaan tubuh dan juga keadaan finansial yang kita miliki. Jangan sampai mempercantik diri ini justru akan memberatkan kita sendiri. Kita harus ingat bahwa tidak sedikit orang itu yang tertarik dengan seseorang karena attitude-nya, karena karakternya, karena respeknya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya karena fisik saja. Berhias niku tidak melulu harus memakai baju yang bagus. Mempercantik diri itu tidak selalu harus memakai make up. Kita jangan hanya sibuk mempercantik fisik, tetapi
lupa untuk mempercantik jiwa. Jadi mempercantik fisik boleh, tapi jangan lupa untuk membekali diri kita dengan ilmu dan akhlak yang baik. Dan yang paling penting bagi perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami, ngaten nggih, jika ingin mempercantik diri, ingin berhias, niatilah untuk menyenangkan suami dan mengharapkan ridhonya suami. Jadi kita tidak hanya bertambah cantik, tidak hanya bertambah menarik, tapi berhias kita juga bernilai ibadah. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga barokah dan semoga kita semua diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.